Makanan dan minuman itu terbuat dari bahan apa, bagaimana rasanya, sifat-sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali di materi pembelajaran Food and Beverage Service untuk kelas 12 yang sudah memasuki kompetensi dasar 3.8, yaitu menerapkan sequence of service di sebuah restoran. Pada semester genap ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana secara detail tentang langkah-langkah dalam memberikan pelayanan terhadap tamu di sebuah restoran. Mari kita simak di slide kita berikutnya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan dari Service of Restaurant Sequence ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari Sequence of Restaurant Service, yaitu susunan atau urutan atau bisa saja disebut tahapan dalam memberikan pelayanan yang benar kepada tamu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Jadi supaya tidak ada tahapan-tahapan yang terlewat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Tujuannya tentu saja untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. Untuk mewujudkan tujuan itu, diperlukan seorang waiter atau waitress yang profesional yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun di dalam slide berikutnya, Bapak akan membacakan tentang syarat-syarat menjadi seorang waiter atau waitress yang baik. Syarat-syarat seorang waiter atau waitress. Yang pertama adalah grooming atau berpenampilan baik dan menarik. Yang kedua, product knowledge, pengetahuan produk. Yang ketiga, good attitude, berperilaku baik. Dan keempat adalah be alert atau selalu waspada dalam menjalankan tugasnya. Contoh grooming yang baik bagi seorang waiter atau waitress adalah: yang pertama, selalu memakai seragam secara lengkap, bersih dan rapi. Kemudian rambut tertata dengan baik. Biasanya yang standar itu laki-laki berambut pendek dan perempuan memakai hairnet. Tetapi itu tidak menjadi patokan, karena di restoran sekarang banyak waiter yang berambut panjang. Tetapi yang penting adalah rambut tertata dengan baik. Yang berikutnya, tidak berbau badan dan selalu menggunakan parfum yang beraroma lembut. Yang berikutnya adalah tidak memakai perhiasan secara berlebihan. Kemudian product knowledge atau pengetahuan tentang produk.
yaitu situasi di mana seorang waiter atau waitress benar-benar memahami produk-produk yang akan dijual. Dalam hal ini tentu saja produknya adalah makanan dan minuman. Jadi seorang waiter atau waitress harus tahu makanan dan minuman itu terbuat dari bahan apa, bagaimana rasanya, sifat-sifatnya, sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan baik terhadap tamu apabila tamu melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang makanan atau minuman yang akan dipesannya. Syarat seorang waiter atau waitress berikutnya adalah good attitude atau berperilaku baik. Good artinya baik, attitude adalah sikap atau kepribadian. Jadi artinya waiter waitress harus memiliki sifat dan kepribadian yang baik dalam berhadapan dengan tamu, baik melalui tutur kata, gerak-gerik tubuh, dan lain sebagainya. Syarat berikutnya adalah be alert atau selalu waspada, yaitu di mana seorang waiter atau waitress selalu penuh perhatian dan fokus terhadap tamunya sehingga mereka dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tamu mereka. Kemudian selalu berhati-hati dalam membawa dan menghidangkan makanan dan minuman kepada tamu-tamunya. Ada 24 tahapan dalam melayani tamu dari awal sampai tamu kembali pulang. Tahapan yang pertama adalah melakukan greeting atau welcoming guest. Yang kedua adalah escorting guest. Yang ketiga adalah seating the guest. Yang keempat, unfolding napkin. Yang kelima, pouring ice water. Yang keenam, presenting menu. Ketujuh, service bread and butter. Kedelapan, taking order food or beverage. Yang kesembilan adalah repeating order. 10, serving beverage. 11, adjustment cutleries. 12, serving appetizer. 13, clear up empty plate untuk appetizer. 14, serving soup. 15, clear up empty soup cup and saucer. 16, serving main course. 17, clear up empty dinner plate and everything unused. 18, melakukan calming down. 19, adjustment cutleries for dessert. 20, serving dessert. 21, clear up empty dessert plate. 22, offering coffee or tea. 23, presenting bill. Dan 24 adalah farewell. Pada slide yang akan kita temui berikutnya, Bapak akan menjelaskan satu persatu dari tahapan service sequence tersebut. Tahapan service sequence yang pertama adalah greeting atau welcoming guest, yaitu memberikan salam dan sambutan yang ramah kepada tamu yang datang ke restoran. Tamu adalah income, tamu adalah uang. Maka perlihatkanlah ekspresi yang menyenangkan saat kita menyambut tamu datang. Adapun dialog yang sering kali diucapkan oleh seorang greeter
yaitu dengan mengucapkan salam, selamat pagi, siang atau malam, Bapak, Ibu. Apakah Bapak atau Ibu sudah melakukan reservasi atau belum? Nah, ini biasanya diucapkan oleh seorang greeter dalam sebuah restoran yang memungkinkan si tamu ini melakukan reservasi. Ya, tetapi pertanyaannya akan berubah kalau restoran itu memang mengharuskan tamunya untuk selalu memesan tempat terlebih dahulu. Maka tidak perlu ada pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah. Nah, ini tidak perlu diucapkan. Tetapi kalimatnya menjadi berubah, yaitu menjadi selamat malam Bapak, boleh saya tahu reservasi atas nama siapa? Nah, ini restoran yang memang mengharuskan tamunya untuk selalu melakukan reservasi terlebih dahulu sebelum datang ke restoran tersebut. Begitu ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah escorting guest atau mengarahkan tamu ke tempat duduk atau meja yang sudah disediakan. Jadi tamu tidak dibiarkan berjalan sendiri menuju tempat yang dia inginkan. Tetapi kita sebagai greeter harus mengarahkan tamu untuk diantar ke meja yang sudah disediakan. Baik melalui reservasi sebelumnya ataupun tamu yang belum melakukan reservasi sebelumnya. Biasanya kalimatnya yang diucapkan adalah, Bapak Ibu silakan ikuti saya akan mengantar Bapak. Dari desain yang kalian dapatkan dan menggambar, maka kalian akan membuat sebuah busana. Oleh karena itu, pastikan gambar kalian menarik. Karena dengan menarik maka akan menghasilkan Kemudian tahapan karya yang ketiga adalah sitting Semoga the guest, video yang tadi yaitu membawa manfaat mempersilahkan untuk tamu kalian duduk semua. di Ucapkan kursi terima kasih. sesuai dengan Assalamualaikum yang diarahkan warahmatullahi oleh wabarakatuh. waiter. Yang diarahkan maksudnya karena waiter memiliki prosedur dalam mempersilahkan tamu duduk. Misalnya, mempersilahkan duduk untuk orang yang lebih tua, mempersilahkan duduk untuk wanita terlebih dahulu, atau bahkan anak-anak terlebih dahulu. Ya, saat kita melakukan sitting the guest, biasakan membantu tamu untuk menarikan kursi ke belakang. Kemudian setelah dipastikan tamu ini siap untuk duduk, maka kita dorong kembali sambil berkata, have a seat please, atau silakan Ibu atau Bapak duduk di sini. Itu ya. Tahapan yang keempat adalah unfolding napkin, yaitu membuka lipatan napkin yang ada di hadapan tamu dan meletakkannya di pangkuan tamu setelah tamu duduk. Biasanya dilakukan dari sebelah kanan, kemudian dibuka dan diletakkan dengan mempergunakan tangan kanan dan posisi kaki kanan di depan, sehingga mempermudah pergerakan kita dalam melakukan unfolding napkin. Tahapan service sequence yang berikutnya adalah pouring ice water atau menuangkan air es ke dalam water goblet yang sudah disediakan di hadapan tamu. Biasanya dilakukan dari sebelah kanan karena kebetulan setting table water goblet berada di sebelah kanan. Tuangkan air secara perlahan, jangan sampai ada air yang menetes ke permukaan meja. Pastikan air mendekati rim kurang lebih 1-2 cm ke atas permukaannya. Jangan sampai lebih, jangan sampai juga terlalu sedikit. Tahapan yang keenam adalah presenting menu atau menghadirkan menu ke hadapan tamu. Prosedurnya adalah berikan tamu kepada wanita terlebih dahulu
atau kepada orang tua yang dianggap dituakan. Prosedurnya adalah lakukan itu dari sebelah kanan tamu sambil membuka buku menu dan mencoba untuk menjelaskan menu-menu spesial yang ada pada buku menu tersebut. Tahapan yang ketujuh adalah serving bread and butter atau menghidangkan roti dan mentega sebagai starter sebelum makanan-makanan yang dipesan oleh tamu dihidangkan. Catatan, pergunakan bread tongue dan letakkan roti di atas B&B plate yang ada di sebelah kiri tamu. Lakukan proses ini dari sebelah kiri tamu. Tahapan yang ke-8 adalah taking order atau proses mencatat atau mengambil pesanan tamu di captain order untuk kemudian didistribusikan ke bagian produk sesuai dengan prosedur. Artinya bisa kita mengambil pesanan ke tamu wanita terlebih dahulu atau orang tua biasanya yang kalau memang ada, atau bahkan anak-anak terlebih dahulu. Hal ini bisa disesuaikan dengan situasi yang ada di hadapan waiter atau waitress pada saat itu. Kalimat yang terucap biasanya, Bapak Ibu permisi, apakah sudah siap untuk memesan makanannya sekarang? Atau excuse me sir, madam, may I take your order now? Tahapan berikutnya atau yang ke-9 adalah repeat order atau proses mengulangi pesanan tamu supaya tidak terjadi kesalahan. Ini dilakukan sesuai dengan situasi. Bisa saja repeat order dilakukan setelah seluruh tamu memesan semuanya, atau bisa juga repeat order dilakukan per tamu pada saat masing-masing tamu menyebutkan makanan yang dipesannya. Misalnya contoh, tamu memesan nasi goreng, maka kita bisa menguranginya, maaf ibu, nasi gorengnya mau yang pedas atau tidak. Dengan demikian secara tidak langsung itu sudah melakukan repeating order. Dia tamu menjawabnya, oh ya nasi gorengnya mau pedas, berarti tamu dan waiter terjadi komunikasi yang benar. Tetapi bila salah pendengaran, maka si tamu akan menjawab, saya tidak memesan nasi goreng. Berarti repeat order sudah terjadi. Dan proses antisipasi kesalahan pun sudah dilakukan. Begitu ya. Dialognya yang sering diucapkan adalah, maaf ibu permisi, boleh saya ulangi pesanannya? Atau excuse me sir, ma'am, may I repeat your order? Kemudian tahapan berikutnya adalah atau yang ke-10 yaitu serving beverage atau menghidangkan minuman yang sesuai dengan pesanan tamu. Hal ini dilakukan setelah proses repeating order selesai. Artinya pada saat kita repeating order dan selesai, kemudian seluruh menu kita ambil dan biarkan tamu menikmati roti yang kita hidangkan sebelumnya, sambil kita mempersiapkan minuman yang akan dihidangkan kepada tamu sesuai dengan yang mereka pesan. Tahapan yang ke-11 adalah adjustment cutlery, artinya proses penyesuaian peralatan makan yang disesuaikan dengan makanan yang dipesan. Ya, kita tahu bahwa sebelum tamu datang, karena ini adalah a la carte, maka setting table dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang ada di restoran tersebut. Artinya misalnya kalau setting table-nya adalah basic, maka seluruh meja yang ada di restoran itu akan disetting atau disetup dalam tipe basic. Atau bila disetup dalam tipe standar, bisa saja juga tipe elaborate. Nah, proses setting table ini harus disesuaikan dengan pesanan yang tamu atau pesanan makanan yang tamu lakukan. Nah, kegiatan penyesuaian ini dinamakan adjustment cutlery. Catatan untuk adjustment ini, letakkan seluruh peralatan yang ada di sebelah kanan dari sebelah kanan tamu, dan letakkan peralatan yang harus dari sebelah kiri tamu dari sebelah kiri tamu. Jangan lakukan secara crossing atau menyilang. Menyilang artinya posisi badan kita berada di sebelah kanan tamu, tetapi kita meletakkan peralatan atau cutlery untuk di sebelah kiri tamu. Setelah proses adjustment cutlery selesai, maka mulailah kita menghidangkan makanan satu persatu sesuai dengan yang dipesan oleh tamu. Nah, pastikan pada saat taking order tadi, waiter mencoba untuk melakukan upselling, yaitu dengan melakukan penawaran kepada tamu supaya memesan makanan secara full set atau mulai dari appetizer sampai dengan dessert. Maka pada tahapan yang ke-12 ini adalah menghidangkan makanan pembuka, baik yang cool or hot appetizer. Catatan, letakkan makanan dari sebelah kanan tamu. Ini khusus untuk tipe servis Amerika. Tahapan yang ke-13 adalah clear up. Clear up yang pertama adalah clear up untuk piring appetizer. Ini dilakukan setelah dipastikan tamunya selesai menikmati hidangan appetizernya. Nah, untuk memastikannya kita bisa tanya kepada tamu, maaf Bapak Ibu, apakah makanannya sudah selesai atau belum? Nah, ini dilakukan apabila kita melihat tamu mendiamkan makanannya dalam waktu yang lama, tidak disentuh. Tetapi kalau piringnya sudah kotor, sudah kosong, maka kita tidak perlu lagi menanyakan kalimat apakah Bapak Ibu sudah selesai atau belum. Tetapi kalimatnya adalah, maaf Bapak Ibu, boleh saya angkat piring kotornya? Atau may I take your empty plate, sir, ma'am? Tahapan yang ke-14 adalah serving soup. Kita tahu pada urutan makanan yang kedua adalah soup. Setelah yang pertama adalah appetizer tadi. Menghidangkan sup tentu saja harus mempergunakan alat hidang yang benar, yaitu soup cup atau dilengkapi dengan saucernya. Menghidangkan sup, pastikan kuping kiri dan kanan dari sup cup berada di kiri dan kanan tamu. Tetapi apabila menghidangkan sup dengan mempergunakan sup bowl, maka pastikan logo yang ada di bowl tersebut menghadap ke tamu atau berada di posisi atas. Tahapan yang ke-17 adalah clear up soup cup and saucer. Kegiatannya sama seperti kita melakukan clear up plate appetizer. Bisa menanyakan apakah Bapak Ibu sudah selesai dengan supnya, atau bisa langsung saja meng-clear up soup cupnya apabila memang sudah meletakkan apabila memang tamu sudah meletakkan soup spoonnya di atas
saucernya. Tahapan yang ke-16 adalah tahapan yang paling penting, yaitu di mana kita akan menghidangkan main course, yaitu menghidangkan makanan utama sesuai dengan yang dipesan oleh tamu. Nah, seperti pada tahapan menghidangkan dan clean up makanan yang lain, maka setelah main course pun, apabila tamu sudah selesai, kita harus meng-clean up piring kotornya. Nah, bedanya meng-clean up main course atau meng-clean up dinner plate, kita harus sekalian meng-clean up dengan peralatan-peralatan yang tidak dibutuhkannya. Misalnya, pada saat kita meng-clean up dinner plate, setiap tamu yang sudah selesai main course tentu saja tidak akan membutuhkan lagi salt and pepper shaker. Kamu tidak akan membutuhkan lagi B&B plate, ya, dan tamu tidak akan membutuhkan lagi cutlery yang ada di situ, kecuali mungkin cutlery buat dessert. Jadi semua equipment tersebut di clear up. Jelas ya? Nah, setelah selesai semuanya di clear up, maka yang tersisa di meja hanya ada flower vase, kemudian cutlery buat dessert. Nah, maka lakukan kegiatan atau tahapan berikutnya, yaitu crumbing down, atau kegiatan membersihkan meja dari remah-remah roti dan makanan-makanan kecil yang ada di atas meja. Catatan, lakukan crumbing down dari sebelah kanan untuk bagian kanan, dan lakukan kegiatan crumbing down dari sebelah kiri untuk membersihkan bagian meja yang sebelah kiri. Pada tahap ke-19 ini seringkali digabungkan dengan tahap ke-18. Setelah selesai crumbing down, makanya kita akan melakukan adjustment dessert cutlery, yaitu meletakkan cutlery buat dessert di sebelah kiri dan kanan tamu. Ya, kita ketahui pada setting table, setiap peralatan dessert selalu diletakkan di bagian atas. Nah, untuk dipergunakan pada saat nanti dessertnya sudah dihidangkan, maka cutlery tersebut ditarik ke bawah untuk bagian kanan dan ditarik ke kiri untuk bagian kiri sebelum dessert tersebut dihidangkan. Nah, setelah semua peralatannya siap, maka tahapan yang ke-20 adalah serving dessert. Tahapan yang ke-21-nya adalah clear up dessert plate. Pastikan dessert plate di clear up setelah tamu betul-betul selesai menikmati hidangan dessertnya. Ini bisa kita lakukan sambil kita melakukan langkah atau tahapan yang ke-22. Tahapan yang ke-22 adalah offering tea, coffee, or after dessert drink. Ini bisa dilakukan pada saat tamu sedang menikmati dessert, atau bisa juga dilakukan pada saat tamu selesai makan hidangan penutupnya. Ini tergantung dari jenis minumannya yang akan kita tawarkan. Nah, sampai dengan tahapan 22 ini berarti semua hidangan sudah tersaji pada tamu. Dan pada tahapan yang ke-23-nya adalah berarti kita menghadirkan buku nota atau presenting bill, yaitu menyerahkan nota tagihan kepada tamu setelah tamu memintanya. Jelas ya, jadi kita tidak boleh
menghadirkan atau memberikan nota tagihan kepada tamu sebelum tamu memintanya. Dan tahapan yang terakhir adalah farewell atau salam perpisahan, sekaligus melakukan obrolan kecil sambil mengantarkan tamu untuk meninggalkan area restoran. Nah, dalam obrolan tersebut, mintalah kepada tamu untuk datang kembali. Sekian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat dan lakukan praktis terus-menerus supaya kalian bisa lebih lancar melakukan tahapan-tahapan RP sequence yang tadi kita jabarkan.